Baik, terima kasih. Izin membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Andromeda UAD, bestie kita semua, Bang Aufa, yang senantiasa terus beraktivitas dan sangat aktif ya dalam kegiatan-kegiatan astronomis. Ya memang kita butuh sosok-sosok seperti orang-orang Bang Aufa ini. Jadi bersama kita juga sudah hadir selebgram OIF UMSU. Siapa yang tak tahu ya, dengan Bung Dimas Praslisetyo, talent yang selalu menjadi wajah daripada konten-konten yang ada di OIF UMSU. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita sudah tidak terasa sudah masuk kepada Q&A astronomi yang ke-30. Jadi hari ini tema kita adalah tentang desain grafis dalam astronomi. Nah, hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik karena di dalam astronomi itu kan kerap dengan membutuhkan yang namanya visualisasi. Jadi bagaimana kita mampu menciptakan visualisasi itu yang dia tetap relevan namun dia menarik banyak banyak pemirsa ya. Nah, bagi sobat astro sekalian juga selamat bergabung. Tadi ada juga beberapa adik-adik dari pelajar sekolah mungkin ya yang tadi bilang saya sudah pernah ke OIF. Bagi yang lain-lain mungkin rekan-rekan pelajar dan mahasiswa, kalau ada pertanyaan seputar dengan tema itu kami persilakan nanti bisa disampaikan di di kolom komentar ini. Nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Dan sebagai informasi juga bahwa kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan di dalam grup bersama dengan Bang Aufa, Andromeda UAD. Dan hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, kita coba langsung saja ya masuk ke pertanyaan demi pertanyaan. Saya rasa tidak perlu pembukaan atau yang formal gimana dari kedua narasumber, langsung aja karena kita sifatnya ini santai, kayak Q&A pada umumnya gitulah. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari ini pertanyaan yang menarik nih dari @h_putraga. Kak mau nanya bagaimana tipsnya agar warna desain untuk info astronomi tidak tabrakan atau dia selaras untuk orang yang kurang punya taste citra estetik. Ini agak filosofis ya memang pertanyaannya, tapi ini mungkin bisa dijelaskan nanti kita bisa bahas nanti. Jadi wah ini menyala Gus Baha nih. Berarti Bang apa Gus Baha ya? Dari KL Sarina. Baik, mungkin bisa dijawab dulu tipis-tipis dari Bang Aufa atau Gus Baha. Kami persilakan. Insyaallah. Terima kasih sudah atas undangannya dari OIF UMSU dan juga Masya Allah ini sungguh kami mendapatkan kebanggaan tersendiri lah gitu. Walaupun Andromeda sendiri termasuk komunitas kecil di WAD yang berfokus pada praktek lebih ke ini ya, ke lapangan seperti itu. Jadi disclaimer-nya sedikit, kalau dilihat di akun Andromeda sendiri kan belum banyak edukasi-edukasi yang disampaikan melalui feed-feed yang ada seperti itu. Nah, ini Masya Allah nih komentarnya sangat banyak baik ini Bang Aufa ini ya, banyak usernya ini. Baik, izin menjawab tadi pertanyaan dari @putraga ya. Kira-kira desainnya warna ya, tentang warna tadi ya. Jadi gimana caranya biar warna itu nggak tabrak-tabrakan atau ya nggak berantakan lah dalam memilih warna gitu. Apalagi kan yang akan kita share ini kan tentang astronomi gitu. Jadi nggak asal warna menyala gitu, bisa dipasang tentang edukasi yang langit seperti itu atau yang tentang astronomi. Jadi kalau dari admin sendiri, dari Andromeda sendiri itu biasanya milih warna itu dari webcolors.co. Nah, itu untuk memilih gradasi yang pas, yang kira-kira cocok dan
yang kita pakai itu yang biasa dengan langit malam gitu. Jadi kayak warna-warna yang gelap, dongker gitu, dan juga digradasikan dengan yang lebih terang, agak terang gitu. Jadi kalau misalnya bingung milih warna apa gitu, bisa kita ambil warna yang mau jadi khasnya dari akun-akun ini apa. Misalnya warna biru. Nah, itu kita carikan gradasinya bisa minta rekomendasi di colors.co ini. Seperti itu. Oh ya, sangat menarik ya. Jadi itu berbayar bang, aplikasinya bang, software. Enggak berbayar. Itu di web tulis Free saja, ya. colors.co atau gini, saya tuliskan ya. Gimana tulisannya? Ya, ya. Nanti mungkin kalau pertanyaan yang lebih lanjut nanti rekan-rekan tertarik nanti bisa kita spill nanti sama Bang Dafa. Bisa nanti cek kita. Oke, kita coba tanya pendapat Bung Dimas selaku desainer dan kreator Oif Omso. Kira-kira ini kayak mana biar warna-warna dalam desain itu dia nggak tabrakan dia Bang Dimas. Kalau dari saya pengalaman gitu kan dalam dunia desain, untuk pemilihan warna itu memang harus dia warnanya tidak terlalu berdekatan, tidak terlalu menyatu. Contoh, misalkan kita ambil garis warna besarnya itu seperti hitam dan putih, gitu kan. Jadi kalau misalkan dalam satu frame, di bagian background, kalau misalkan backgroundnya itu gelap, ya warna-warna gelap itu kan banyak tuh, ada warna biru tua itu gelap, hitam, orange masih kategori terang sih, terus ada yang lebih gelap lagi, gitu kan. Itu kombinasinya dengan warna-warna yang cukup terang untuk bagian elemen-elemen yang dimasukkan. Jadi sehingga kalau ketika disatukan itu tidak warnanya tidak tabrakan. Itu salah satu teknik. Ya, nanti ada saya jelaskan juga beberapa teknik yang akan digunakan dalam penggunaan desain, khususnya di bagian astronomi. Itu. Ini teknik pewarnaan dan kontras itu ada 3 bagian. Ya, ini sudah saya catat sendiri. Ada bagian color theory, gradient transparansi, dan color psikologi. Ya, untuk yang pertama itu color theory, itu penggunaan skema warna. Ya, skema warna itu kalau kita lihat itu ada beberapa ya, ada monokrom, analog, komplementer. Untuk yang itu tuh untuk menciptakan harmoni yang kontras. Ya, kontras itu berarti jalan dia warnanya jelas. Terus ada juga gradient, ya ada gradient transparansi. Itu untuk memberikan kedalaman atau efek yang dinamis gitu. Jadi nggak hanya tampilan dia warna aja, tapi ada kombinasi komponen juga yang berkaitan dengan warnaan itu tadi. Terus ada bagian psikologi. Nah, itu yang terakhir, itu menggunakan warna untuk mempengaruhi emosi. Itu misalkan warna merah itu warna untuk semangat, terus warna biru itu untuk tenang. Nah, itu dia komposisi, kombinasi terkait dengan teknik-teknik pewarnaan, atau biar supaya itu warna yang kita gunakan dalam sebuah desain itu tidak bertabrakan atau jelas, ya, untuk disampaikan ke yang melihat gambar tersebut. Gitu. Ini kayaknya bagus. Ini saya baru tahu nih ada penggunaan, ada website yang menyediakan apa ya, membantu mewarnai gitu, pewarnaan ya, ada colors.co ini. Saya baru tahu nih. Biasanya saya menggunakan pengalaman aja ya, coba-coba untuk menyatukan antara beberapa gambar atau desain warna-warna tertentu untuk menghasilkan warna yang jelas dan terang. Oke, itu tadi sih host bisa dialih. Baik, luar biasa dan sangat bersemangat dari jawaban dari Bung Dimas. Tapi kita coba koreksi sedikit, jangan bilang color ya Bung Dimas, color. Color ya. Bahaya nanti kalau di Sumatera, bahaya tuh kalau kita bilang color. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bang Alfa. Ini ada dari pertanyaan anak magang ya, anak magang dari ITERA, lagi magang di OIF. Ini ada Bung Zidan Sacha. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat poster atau media publikasi yang edukatif namun tetap menarik secara visual, terkhusus bagi audiens yang masih awam terkait astronomi? Dan umumnya dari tim desain dan penyaji informasi, strategi apa yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat terkait astronomi? Apakah dengan membuat konten astronomi dasar mengikuti fenomena tren, atau mengikuti tren yang sedang hangat di masyarakat?
Kalau tadi kita berawal dari Bung Aufa duluan, sekarang kita coba dari Bung Dimas duluan untuk menjawab pertanyaan terkait yang dari pertanyaan dari saudara Zidan ini. Kami persilakan Bung Dimas. Itu kan ada dua pertanyaan dari si apa ya tadi, Zidan tadi ya. Ya itu yang pertama tadi apa tadi? Mas Ray. Pertanyaannya, bagaimana membuat poster atau media publikasi yang menarik untuk masyarakat awam, Mbak, untuk masyarakat umum lah yang nggak terlalu paham dengan astronomi. Kami persilakan. Oke. Kalau sebenarnya untuk pembuatan desain itu kan, desain ini sebenarnya desain itu kan nggak hanya berkaitan dengan astronomi aja, tapi berkaitan dengan semua hal. Jadi kan desain itu kan gambar visual yang mau kita sampaikan ke publik ya, dengan informasi-informasi yang di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan ya kalau hanya sekedar bacaan, terus gambarnya misalkan latarnya putih atau hitam, terus komponennya hanya sekedar aja, mungkin itu kurang menarik untuk bagi apa ya, yang melihat gambar atau yang ingin mendapatkan informasi tersebut. Gitu kan. Tapi kalau tentang astronomi, memang harus ini sekalian menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Jadi kalau untuk ke publik kita harus menggunakan beberapa konsep. Ada beberapa konsep yang digunakan dalam untuk penyedia gambar informasi gitu kan, untuk disampaikan ke ke netizen atau audiens kayak gitu. Jadi kalau misalkan konsepnya itu ada konsepnya itu dia sederhana. Yang sederhana ini biasanya digunakan oleh beberapa media-media. Misalkan kayak media berita massa. Ya contohnya misalkan di atasnya itu gambar, di bawahnya itu ada bagian informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut. Itu. Atau misalkan gini, kita berkaitan dengan astronomi. Di bagian atas itu ada gambar, ya, ada gambar, baru dikasih efek gradasi, dan di bawahnya misalnya latar hitam atau putih, terus dikasih informasi dengan gambar tersebut, misalnya gambarnya galaksi. Nah, galaksinya itu menceritakan apa? Nah, itu sudah menjadi daya tarik untuk disampaikan ke audiens atau netizen. Itu. Saya sendiri sebagai netizen juga yang tertarik, misalkan di dunia astronomi, itu dengan melihat tampilan konsepnya seperti itu tuh cukup menarik gitu bagi kita, apalagi bagi orang lain. Kecuali memang tidak ada minat di situ gitu, nggak suka di bagian astronomi, ya udah hanya sekedar aja. Gitu. Terus apa lagi ya? Konsepnya itu ada beberapa lagi gitu kan, ada beberapa lagi konsep yang dapat digunakan. Tapi kalau saya ceritakan di sini itu mungkin agak sedikit bingung ya. Kurang jelas gitu, memang harus ada tampilan gambarannya, itu mungkin kurang lebih seperti itu gitu. Kalau daya tarik biasanya kalau daya tarik itu informasi yang kita sampaikan. Jadi kita harus banyak, nggak hanya soal desain aja, kita nggak hanya bicara soal desain, tapi bicara tadi ada konsep, desain, terus satu lagi itu cerita, itu sebagai daya tarik untuk ke publik. Publiknya tertarik nggak dengan cerita kita? Ceritanya itu tadi yang seperti saya bilang tadi, informasi dari konten-konten yang kita sampaikan, astronominya atau dalam bidang lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, Bos, kembali silakan. Baik, terima kasih Bung Dimas atas jawabannya tadi. Baik, yang kalau boleh menambahkan tadi sedikit, memang kalau di OIF lah, selama itu kita memang sering membuat konten-konten yang terkait dengan fenomena atau karena kebetulan visitor dari OIF itu sendiri banyak yang terbilang aula muda ya. Jadi kita selalu mengemas konten-konten itu dengan fresh ya, jadi nuansa-nuansa muda lah gitu. Walaupun dia termasuk kadang muatan-muatan tentang materi ilmu falak yang dianggap pembahasan orang tua gitu. Itu kita juga coba mendesainnya untuk lebih familiar dengan kaula muda. Baik, kita coba tanya pendapat dari Bung Aufa. Kami persilakan Bung Aufa. Baik, izin menjawab tadi tentang apa media publikasi yang menarik ya bagi masyarakat awam. Baik. Gitu. Untuk masyarakat awam. Tentunya yang pertama ya mungkin betul tadi konsep yang akan ditawarkan itu seperti apa yang mungkin disampaikan. Jadi kita nggak bisa langsung ngasih itu yang berat-berat gitu, tiba-tiba ngasih
informasi yang itu tuh masih jarang di masyarakat itu dibahas seperti itu. Misalnya kita mau bahas tentang perhitungan hisab gitu ya misalnya, atau tentang kalender, pergantian kalender seperti itu. Ini kan sekaligus launchingnya kalender Hijriah Global Tunggal ya di sini ya, hari pagi ini tadi gitu. Nah di sini juga gimana cara kita edukasinya gitu. Kita kan nggak nyampe kalau misalnya langsung ke istilah yang tinggi atau ke istilah yang sering dipahami oleh orang-orang astronomi seperti itu. Nah, cara awamnya mungkin kita mulai ke hal-hal yang sepele, tapi itu kadang ngena gitu. Misalnya yang kita mau edukasi tentang tadi ya, tentang kalender yang berdasarkan perhitungan gitu. Kita sindir dulu misalnya di awal yang kadang juga agak kontroversial, pertanyaan kontroversial itu juga kadang malah menarik perhatiannya audiens seperti itu. Misalnya, kenapa sih kita berbeda kalender terus, atau kok misalnya kenapa sih hal-hal untuk tanggal-tanggal ibadah dalam Islam tuh bisa berbeda hari gitu, misalnya seperti itu. Ya kadang juga menarik yang lagi ramai atau yang lagi viral di masyarakat itu juga bisa diangkat untuk konten seperti itu. Tapi ya tadi ya kembali ke bagaimana konsep yang mau kita sampaikan itu seperti apa biar tetap menarik. Kemudian tadi ya yang kedua, apa tadi pertanyaannya panjang kayaknya. Strateginya ya. Ya, strategi yang dilakukan Andromeda UAD atau OIK Ursula untuk menarik minat gitu. Nah, strateginya juga tadi gimana sama desain yang disampaikan juga bukan lagi desain-desain yang terlalu formal seperti itu. Kan anak-anak sekarang ya, itu biasanya lebih suka yang minimalis atau bahkan lawannya sekalian gitu. Semakin ramai tapi ramainya teratur seperti itu loh. Ramainya tuh bisa terlihat jelas informasi-informasi yang disampaikan seperti itu. Jadi bagaimana karena ini yang kita sampaikan adalah edukasi tentang astronomi dan kadang terlalu berat untuk masyarakat awam, maka bagaimana bahasa yang kita gunakan juga sederhana seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kita langsung saja beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Zidan, dari H. Putraga sudah, kita coba beralih ke ini, UFO dari @makhluk kosmik. Pertanyaan untuk kedua narasumber, aplikasi atau software apa yang sering digunakan oleh kedua narasumber dalam melakukan desain grafis astronomi? Keluar nih, Bang. Ya. Itu pertanyaan saya itu. Jaringan ya, Tadi Bang Ova lagi terputus guys. Ini coba kita hubungkan kembali dengan Bung Ova. Oke, Bang Ova, apakah terdengar suaranya? Baik, betul. Oke, pertanyaan tadi dari @makhluk kosmik, yaitu software apa yang biasa digunakan oleh kedua narasumber untuk melakukan desain grafis. Oke, karena tadi dari Bang Dimas dulu, sekarang kita dari Bang Ova dulu, nanti baru ke Bang Dimas. Ayo silakan ke Bang Ova. Kalau aplikasi yang kita buat desain itu biasanya masih biasa ya, masih yang ringan, yaitu pakai Canva, standar lah gitu. Standar desain. Jadi memang user friendly sekali gitu ya. Jadi udah ada template-nya, sudah ada, bukan template ya, elemen-elemen sudah ada, tidak perlu kita unduh lagi, kita cari-cari di web-web yang biasanya yang dulu kan kalau kita mau buat desain kan kadang harus nyari elemen apa aja nih harus download di aplikasi lain lah gitu sepertinya. Kayak misalnya pakai PNG gitu ya, Bang Ova ya. Iya, betul, harus nyari seperti itu. Tapi yang kita gunakan biasanya pakainya Canva seperti itu karena sudah lengkap di situ juga. Misalnya kalau kita pakai yang ilustrasi 3D itu sudah ada semuanya gitu. Dan kadang berbekal sedikit, maksudnya nggak terlalu mahal lah untuk menggunakan Canva ini. Gitu. Mungkin itu yang biasa kami gunakan di Canva.
Mungkin kalau kami kadang main ke tempatnya observatorium UAD, itu kadang mereka teman-teman itu menggunakan apa? Adobe Illustrator juga seperti itu. Tapi kami yang di Andromeda sendiri masih sekedar menggunakan Canva, aplikasi yang mudah dan bisa kami apa namanya, Aplikasi Gen Z atur lah ya, lebih Canva itu mudah. Ya, aplikasi Gen Z ya. betul. Paling kalau dia sebagai support aplikasinya itu kayak Photoshop lah, mungkin gitulah Ya. untuk bantu. Tapi kita biasanya memang ya termasuk di web juga pakai Canva ya sebagai Tapi instrumen kembali ya, utama lah ya. kembali Oke, aplikasi ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh pada hasil, tapi kan tergantung orangnya seperti itu. benar-benar kreasinya Betul. itu tadi kan. Itu. Betul. Oke, kita langsung saja todong jawaban dari Bung Dimas terkait dengan ini software atau aplikasi yang biasa digunakan untuk kegiatan desain grafis astronomi. Kami persilakan Bung Dimas. Ya, sebenarnya hampir sama dengan tim Andromeda WAD ya. Kita juga didominasi untuk konten-konten itu untuk gambar menggunakan Canva. Cuman ada beberapa elemen-elemen yang nggak bisa didapat di Canva. Jadi kita menggunakan aplikasi kedua ya. Kita menggunakan Photoshop. Jadi Canva dan Photoshop. Untuk beberapa aplikasi-aplikasi lainnya, misalkan kayak Corel, tadi Illustrator, itu saya sendiri sih belum terlalu menguasai. Jadi senyamannya saya untuk ngedesain itu tadi, gitu. Jadi kenapa saya menggunakan dua desain tadi? Yang pertama Canva itu, ya seperti yang dijelaskan oleh Mas Abuka tadi, Canva itu dia kalau kita udah paham gitu kan lebih mudah, banyak fitur-fiturnya atau elemen-elemennya yang sudah tersedia, Ada kalau ngomongin. tinggal kita pasang-pasangkan saja di dalam desainnya itu sudah bisa. Cuman kalau nggak dibarengi dengan beberapa elemen-elemen yang baik atau yang terbaik, itu desain itu akan kayak dia menonton atau gitu-gitu aja. Jadi harus ada pembaharuan lagi. Jadi saya menggunakan beberapa teknik yang ada menggunakan aplikasi di Photoshop. Kalau di Photoshop tuh biasanya saya tuh main di teknik gradasi. Misalkan gambar foto, nanti di bawah itu transparasi gitu. Sedikit warna atau atasnya. Itu saya pakainya Photoshop. Kalau pakai untuk penyedia di kayaknya di Canva ada, cuman dia berbayar. Kalau saya kan belum berbayar, ya. Harus pro dulu. Ya, jadi kan kita kan pakai yang free gitu kan. Jadi pakai Photoshop. Terus untuk selain gradasi, buat alat potong juga di Canva juga ada buat alat potongnya, tapi karena saya pakainya tidak pakai yang pro, jadi saya menggunakan Photoshop. Di website juga ada kalau buat alat potong, misalnya foto gambar orang, alat atau benda langit gitu kan. Itu di web namanya remove background, ya remove BG ya. Mungkin Mas Alfa tahu ya remove BG ya? Remove. Tahu. Ya, remove BG. Nah itu. Cuman kalau mau kualitasnya bagus ya berbayar. Berbayar juga deh ya, tetap Iya. ya. Jadi kalau misalkan yang biasa-biasa aja itu nanti untuk kecerahan atau kualitas dari gambar itu jadi jelek. Resolusinya turun, betul ya Bung Dimas ya? Iya, ada pengaruhnya nanti untuk dibuat di desainnya nanti. Itu mungkin itu saja sih dari saya untuk bagian dua. Oke. Memang sangat membantu ya Canva ini. Saya kadang-kadang terpikir juga ini kalau Canva ini yang menciptakan orang Islam ini mungkin pahalanya dia setara aulia dia ya, level dalam surganya. Sayangnya bukan orang Islam yang menciptakan. Oke, baik, kita beralih ke next question. Dari pertanyaan F.Dika 17, izin bertanya kedua narasumber, apakah ada aturan-aturan atau etika yang harus kita ikuti ketika melakukan desain grafis astronomi? Etika Lebih, tadi mungkin apa ya, aturannya ini mungkin aturan dia memang agak rancu ya, apakah aturan hukum atau aturan ilmiah ya kan, kita kan tahu, tapi mungkin kita asumsikan sebagai aturan hukum dan ilmiah lah ya, bagaimana ini supaya mentaatin, supaya jangan misalnya kalau dia pakai footage orang itu gimana apa segala macam yang gitu-gitu lah.
etikanya. Nanti gimana kira-kira? Dari Bang Aufa dulu. Baik, saya rasa kalau misalnya untuk desain ya, misalnya secara umum kan emang semuanya pasti harus mencantumkan sumber gitu ketika kita ngambil foto atau misalnya fenomena-fenomena seperti itu, informasi-informasi kalau bisa itu juga tetap disampaikan seperti itu. Sumbernya dari mana dan juga citasinya jelas gitu. Sama kayak misalnya karya-karya tulis ya itu seperti itu. Sama juga karya desain juga kalau bisa dan wajib untuk menyantumkan dari sumbernya seperti itu. Juga pastikan pesan-pesan mungkin ya ini sebagai apa ya? Sebelum kita men-share yang akan kita sampaikan ke publik, sebaiknya dipastikan data yang kita sampaikan itu juga benar gitu melalui web-web yang sudah terpercaya. Kayak misalnya di astronomi kan banyak ya web-web luar negeri yang mungkin bisa kita akses gitu, seperti itu. Mungkin juga kalau misalnya terkait fenomena sepertinya di OIF UMSU ini juga webnya sangat ya, update terus ya, itu bisa menjadikan referensi juga seperti itu. Mungkin referensi tadi harus dipastikan jelas dan juga dituliskan dalam desain grafisnya seperti itu. Oke, baik. Jawaban yang sangat menarik tadi dari Bung Aufa. Memang apa ya, jangan sampai blunder ya ketika kita ingin melakukan diseminasi terkait dengan informasi astronomi itu ke media sosial. Itu kita memang harus memverifikasinya berkali-kali. Bahkan yang menarik itu Bung Aufa, kalau kita lihat di channel Kok Bisa itu, mereka bahkan sampai ada merilis video terbaru tentang video mereka yang membahas tentang video mereka yang dulu yang terbukti setelah penelitian terbaru itu terbukti salah gitu, tidak terbukti tidak sepenuhnya benar dia dari video yang mereka, dan mereka rilis itu yang ada beberapa video itu, yang video misteri alam semesta atau gimana gitu, yang mereka buat video baru lagi untuk membahas video itu bahwa sudah ada teori terbaru yang membahas tentang itu kan sangat menarik sekali ya. Itulah sains itu tadi, dia memang bergerak dengan sesuai dengan fakta yang terbaru. Oke, kita langsung saja coba mendengar pendapat dari Bung Dimas Praslisetyo, kami persilakan. Kayaknya hanya memperjelas saja lah. Tadi udah jelas sekali itu dijelaskan oleh Mas Aufa ya. Itu kan harus berkaitan dengan copyright ya. Kalau masalah hukum ya, copyright. Ya satu, yang pertama memang harus jelas ya, seperti yang jelas tadi Mas Aufa, harus jelas kalau misalkan ada karya orang yang kita gunakan atau kita pakai gitu kan, sumber-sumbernya harus dicantumkan. Kalau misalkan di bagian elemen-elemen tuh pasti ada bagian copyright-nya juga. Cuma kan kalau kita menggunakan beberapa aplikasi yang sudah menyediakan copyright yang gratis, ya, yang free itu bisa gitu kan. Kayak Canva tadi, seperti Canva tadi ya. Canva tadi kan itu kenapa saya gunakan atau Mas gunakan itu salah satunya itu karena sudah ada disediakan free beberapa elemen-elemen yang memudahkan gitu. Walaupun memang saya menggunakan beberapa aplikasi tambahan. Mungkin itu aja sih. Baik, baik. Terima kasih jawaban dari Bung Dimas. Kita coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nggak terasa udah setengah jam aja kita ya ngobrol ya. Yeah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Semidun Majidun. Ini kayaknya kawan Bang Aufa ini ya. Min at 5 UMSU dan Andromeda UAD. Teknik apa saja, ini lebih ke teknis ya. Teknik apa saja yang dilakukan dalam membuat desain, khususnya astronomi. Sangat teknis ya. Mungkin bisalah di-spill tipis-tipis ini Bang, terkait dengan pertanyaan dari Ed Samidun Mazidun ini. Ya, coba dari Bang Dimas dulu. Ini teknik apa yang dilakukan dalam membuat desain, khususnya astronomi, itu gimana? Sebenarnya ada beberapa teknik, tapi sebagian sudah saya jelaskan teknik ya, teknik bagian pewarnaan kontras. Tapi kalau saya itu ada sekitar 8 ya, 8 teknik yang kita gunakan. Itu bukan hanya di bagian astronomi aja, tapi desain. Mungkin suara saya masih terdengar? Bilangi Ya, suara saya masih terdengar? Jaringan ya? Suara saya masih terdengar? Mas Alfa, Mas Roy? Oke, maksudnya
berinfo aja. Halo? Halo Dim, dengar tadi sempat terjeda. Oh ya, oke. Jadi gini, kalau dalam dunia desain grafis itu terdapat beberapa teknik ya yang digunakan tergantung pada tujuannya gitu ya. Tujuannya, media yang digunakan, terus gaya visual yang ingin dicapai. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan dalam desain. Yang pertama itu adalah teknik komposisi visual. Komposisi, kita main komposisi. Jadi kalau misalkan komposisi itu ada beberapa bagian lagi tuh. Ada grid system, ada rule of thread, ada hierarki gitu kan. Kalau misalkan di bagian grid system itu membantu menata elemen desain agar rapi dan konsisten. Ya ingat, elemen-elemen yang misalkan kayak elemen kalau di astronomi itu ada roket, biasanya roket, planet, astronot itu kan salah satu termasuk bagian elemen. Kalau mau digunakan itu digunakan elemen itu harus konsisten lagi. Kalau misalkan berantakan, asal letak aja dan warnanya tabrakan dengan di bagian background itu bakalan jadi jelek gitu hasilnya gitu. Terus ada rule of thread tadi yang menempatkan objek penting pada sepertiga bagian bidang untuk keseimbangan visual gitu. Jadi jangan dipenuhkan satu desain itu gitu. Kalau dipenuhkan satu desain nanti jadinya kayak apa ya? Kalau orang bilang kan tadi kita udah jelaskan biar sederhana gitu, biar tampilannya menarik. Selanjutnya itu ada hierarki, itu mengatur elemen berdasarkan tingkat kepentingannya. Gitu. Ada bagian judulnya yang lebih besar, teksnya yang lebih kecil. Kalau misalkan tadi kita hierarkinya teksnya yang lebih besar dan judulnya lebih kecil, jadi kan orang kan fokusnya nanti ke bagian teksnya gitu. Jadi memang harus sesuai pada konteks ukurannya dan juga font-font yang digunakan gitu. Terus satu lagi ada teknik tipografi ini agak banyak saya jelaskan ini. Masih ada waktu nggak? Mas Ray? Boleh. Ya, ada teknik tipografi ya. Tipografi itu terbagi lagi ada 3, ada pairing fonts ya, terus ada tracking, kerning, leading, terus ada custom lettering. Kalau pairing fonts kita menemukan 2 atau lebih jenis huruf ya, tinggalnya 1 huruf aja gitu. Tapi kalau misalkan banyak huruf itu sih kalau disesuaikan dengan komposisinya itu jadi cukup menarik gitu. Terus ada tracking, kerning, leading ya, ada mengatur jarak antara huruf dan antara baris agar teks terbaca dan estetik. Nah, itu masuk lagi ke bagian komposisinya gitu. Terus ada bagian custom lettering ya, membuat huruf secara manual agar lebih ekspresif ya. Jadi huruf-huruf ini juga berkaitan dengan nanti gambaran apa yang kita sampaikan ke netizennya nanti atau yang melihat informasi tersebut. Oke, Bung Dimas sudah sangat detail itu. Iya, kalau panjang soalnya nanti kita sampai jam 10 nanti. Iya. Ini panjang nih. Ada saudara-saudara yang ingin bertanya terkait tips ini. Oke, kita coba minta pendapat dari Bung Alfa. Kami persilakan Bung Alfa. Baik, itu tadi sepertinya sudah lengkap sekali ya. Apa namanya, udah satu SKS sendiri kayaknya itu. Dari Mas Dimas. Baik, mungkin secara ringkasnya yang ingin saya sampaikan tadi tambahannya, ya tadi tergantung konteks yang, konsep yang akan kita sampaikan seperti apa. Kalau konsepnya tadi, mau sederhana, mau yang, simple aja, ya udah, berarti cukup beberapa elemen yang kita masukkan seperti itu, dan pastikan elemen yang kita masukkan itu semuanya punya makna gitu. Nah, jadi apa aja yang mau kita masukin ke dalam desain itu pastikan semua tuh ada alasannya seperti itu. Kalau dilihat tuh secara fisiologis, secara pokoknya ada makna di balik kita naruh elemen di dalam situ. Jadi semuanya benar-benar berfungsi. Iya, betul. Dan berfungsi dan juga baik tadi. Jadi pesannya tersampaikan. Inti dari desain yang kita share itu baik buruknya tergantung apakah informasi itu sampai kepada audiens atau enggak gitu. Jadi kalau kita buat sendiri, kita lihat ini mana sih fokusnya gitu kan, jadi bingung sendiri gitu. Jadi intinya fokusnya apa dan informasi yang kita sampaikan apa, seperti itu ditampilkan dengan jelas. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Baik, ya, pertanyaannya sudah tadi sebenarnya itu mewakili 2 pertanyaan ya. Tadi ada juga dari mirip pertanyaannya dengan
Iya, iya Mas Roy. Mungkin Nah, itu bisa untuk selengkapnya nanti mungkin lebih Hamidun Majid. Mas Roy. Ya, Mungkin untuk selengkapnya mungkin bisa nanti kita akan buat juga nanti pertemuan terkait dengan desain grafis khusus untuk menjelaskan ini tadi yang lebih lengkapnya gitu. Karena ada beberapa teknik lagi yang belum kita sampaikan. Mungkin gitu. oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi mirip ya itu pertanyaannya itu dengan dua akun tadi memang. Kita beralih ke apa namanya pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari, apakah ini pertanyaan terakhir? Bentar. Oh, ada dua pertanyaan lagi. Sambil kita menunggu. Nah, tahu ada pertanyaan. Coba kita scroll dari sahabat-sahabat web sekalian. Apakah ada pertanyaan selain dari tadi ucapan semangat dari timnya kawan-kawan Besti Bang Aufa. Saya baru tahu juga ini. Nah, ini Bang Aufa juga udah buat di sini rekan-rekan colors.co. Ini untuk rekomendasi warna ya. Hidup Ustadz Aufa, menyala Gus Baha. Tidak ada tampaknya pertanyaan. Jadi kita kalau tidak ada nanti bisa mungkin kita cukupkan. Selamat bergabung UAD, Besti kami, Besti Oif Umsu. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebelum pada kita menuju pertanyaan terakhir, ini pertanyaan dari Ed Desni 99. Menurut kedua narasumber, apakah semua desainer itu bisa menjadi kang desain astronomi? Kang desain katanya. Ini apa maksudnya nih? Tukang desain atau apa nih maksud Desni ini? Berat ini. Kang desain astronomi katanya. Ya saya kira bisa dipahami lah pertanyaannya ya. Oke, kita dari Bung Aufa dulu nanti sebelum kuliah tambahan dari Bung Dimas. Tapi persilakan Bung Aufa. Aduh, repot ini. Desainer dan juga kang desain astronomi, jadi ada dua definisi baru ya. Aduh. Ada desain astronomi sendiri ternyata. Baik, mungkin desainer yang tadi ya, kan sudah disampaikan tadi panjang oleh Mas Dimas ya tentang apa aja dasar-dasar teknik-teknik untuk membuat suatu desain. Kalau tadi sudah kepegang, sudah teorinya sudah dapat dan juga prakteknya sudah skillnya sudah dapat, itu bisa aja deh gitu. Misalnya mau menyampaikan apa aja, insya Allah bisa gitu. Dan juga tentang astronomi itu justru sangat apa ya, sangat bagus banget kalau misalnya bisa disampaikan dengan desain yang sudah mempunyai ciri khas tadi seperti itu. Jadi apakah semua desainer bisa jadi kang desain astronomi? Tentu aja bisa, pasti bisa gitu. Dan itu tergantung seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kayaknya bersambung ya. Iya, yang di host ini terputus. Oke. Kita tunggu aja dulu nanti. Jangan ambil namanya waktu.